Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaallah. Perkenalkan, saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Video kali ini kita akan membahas 5 resep cemilan untuk diet kenyang tanpa garam dan penyedap. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat singkong panggang. Yang pertama ini ada singkong atau ubi kayu yang sudah saya potong-potong seperti ini, sekitar 2 cm ya tebalnya. Berikutnya bumbunya ada ketumbar dan bawang putih. Ini ketumbar dan bawang putih nanti akan dihaluskan sebelum kita rendam singkongnya dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Silakan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Nah, ini bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan. Sekarang kita akan aduin dengan air. Saya pindahkan dulu. Ini dengan air sekitar 100 ml ya. Kita aduk seperti ini. Nah, kalau sudah merata, kita diamin dulu sini, kita sisihkan sebentar, lalu kita tata ubinya di tempat yang tipis yang bisa muat satu layer atau satu tingkatan gini. Oke, ini dulu. Kalau sudah seperti ini, sudah satu layer atau satu tingkat, kita tuang air ini. Ini kita tuang di sini. Nah, kita pastikan semuanya ada bumbunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan selama 15 menit. Nanti baru kita panggang di teflon. Ini supaya semakin gurih dan empuk nanti singkongnya pada saat sudah matang. Ini setelah kita diamin selama 15 menit, sekarang kita akan panggang di teflon. Ini teflonnya sudah saya panaskan. Sekarang kita masukkan singkongnya ini. Nah, sambil menunggu kita tutup dulu teflonnya menggunakan tutupnya. Nah, setelah beberapa menit kita lihat kalau sudah menguning. Ini belakangnya sudah menguning. Sudah bisa kita balik. Ini juga sama. Ini kita tutup lagi sampai sama-sama matang kuningan. Nah, ini sudah jadi singkong panggangnya menggunakan ketumbar dan bawang putih. Nah, jadi ada ini pinggiran-pinggirannya itu ada karamelnya gitu ya. Itu dari ketumbar dan bawang putihnya. Ini hanya beberapa sampel aja yang saya masukkan di sini. Saya mau coba rasa dulu ini satu. Bismillahirrahmanirrahim.
rasanya itu gurih, terus aroma dari ketumbar dan bawang putihnya sangat tercium gitu ya. Jadi hampir kayak kita makan kentang goreng. Nah, padahal ini singkong bakar ya, tapi kayak kita makan kentang goreng yang dibumbui. Nah, rasanya enak. Ini rasanya enak, teksturnya di dalamnya seperti ini. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tahu panggang. Yang pertama ini tahu, saya pakai tahu Sumedang. Terus ada tomat, ada cabai besar, cabai kecil, bawang putih, dan kurma ini untuk sambalnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan buat tahu panggangnya. Saya akan panggang di teflon menggunakan api kecil. Ini tahunya saya tata di dalam ini. Lalu kita tutup. Ini kita tutup sampai nanti matang, baru kita balik lagi. Nah, sembari kita tunggu tahunya dipanggang, kita akan ulek bumbu ini sebagai saus tomat nantinya. Setelah beberapa menit kita coba lihat. Nah, sudah berwarna kecoklatan, kita balik. Kita tutup lagi sampai matang, sudah bisa diangkat. Nah, ini sudah jadi tahu panggangnya dan saus tomatnya. Saus tomat ini tidak dimasak, jadi masih mentah. Kalau misalnya teman-teman mau masak, nanti bisa ditumis saja pakai minyak zaitun atau minyak VCO. Tapi kalau saya lebih suka yang masih mentah seperti ini. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat terong panggang. Yang pertama ada wortel, saya potong dadu seperti ini. Terus ada udang yang sudah saya potong kecil-kecil, ini tanpa kulit. Terus ada jagung. Berikutnya ada terong. Ini terongnya nanti akan saya potong bulat-bulat seperti cincin. Dan ini ada daun bawang. Ada juga merica dan telur. Ini nanti terongnya saya potong seperti cincin. Berikutnya isi dalamnya nanti saya potong jadi dadu seperti ini. Nah, ini terong yang tadi sudah saya potong seperti ini, seperti bentuk cincin. Dan kita ambil isi di dalamnya, kita potong kecil-kecil jadi seperti ini. Nah, cara membuatnya sekarang kita masukkan semua sayuran ke dalam tempat. Kita masukkan sayurannya ke dalam tempat ini. Ini saya pindahkan dulu. Ini wortel, jagung juga. Berikutnya kita tambahkan daun bawang dan merica. Kita aduk-aduk dulu ini. Kita aduk-aduk sampai merata mericanya. Nah, berikutnya telurnya kita kocok dulu di tempat terpisah. Ini telur. Cuci. Kita kocok dulu.
Nah, kalau sudah seperti ini baru kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita aduk-aduk dengan sayurannya. Sampai menyatu dengan semua sayuran. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, sekarang kita panggang di teflon. Kita panggang di api kecil tanpa minyak. Jadi caranya kita masukkan terongnya kemari. Terus di tengahnya kita isi dengan sayuran ini. Kita ratakan. Kita ulangi untuk yang lainnya. Nah, ini udah masuk semua terong dan sayurnya. Sekarang kita tutup. Kita tunggu sampai yang bawahnya matang baru kita balik. Setelah beberapa menit kita cek sudah matang atau enggak di bawahnya. Ini kita lihat bawahnya. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah matang, udah bisa kita balik. Nih, setelah kita balik seperti ini, kita tunggu lagi beberapa menit sampai matang di bawahnya. Kita tutup lagi. Nah, ini sudah jadi terong panggangnya, yang isian di dalamnya ada wortel, jagung, udang, daun bawang, merica dan telur. Ini bisa sebagai cemilan ataupun menu makan siang gitu ya. Kalau di bulan biasa, kalau di bulan Ramadan bisa sebagai menu untuk berbuka puasa. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ubi panggang menggunakan bawang putih ya. Yang pertama ada ubi, yang kedua bawang putihnya saya potong dadu kecil-kecil, terus ini merica, dan ini seledri. Berikutnya ada satu lagi, itu ini VCO, mungkin nggak kelihatan, minyak VCO 1 sendok makan aja sedikit. Silakan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, kita masukkan bawang putih ke minyak VCO nya, VCO minyak virgin coconut oil ya, minyak kelapa murni. Terus kita masukkan juga merica atau lada putih. Ini untuk mericanya disesuaikan dengan minat masing-masing ya, karena misalnya mau lebih pedas itu berarti lebih banyak. Ini setengah sendok teh tadi. Berikutnya kita masukkan seledrinya. Kalau sudah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, sampai beraroma wangi. Kalau sudah, sekarang kita masukkan ubinya. Ini ubi yang sudah dicuci dan dikeringkan. Boleh ditiriskan ataupun dikeringkan pakai tisu. Ini tadi saya tiris sampai benar-benar kering. Kita masukkan kemari. Ini kita aduk-aduk. Kalau sudah merata, udah kena semua minyaknya sama merica dan bumbu-bumbu lainnya, kita diamkan, terus kita panggang di teflon.
Nah, sekarang kita masukkan ubinya ke dalam teflon. Boleh juga dipanggang menggunakan oven ya. Ini cara lebih cepat pakai teflon, lebih praktis. Nah, ini kita tabur aja di atasnya biar wangi. Setelah ini kita tutup sampai matang sebelahnya, nanti baru kita balik ubinya. Kita tutup sampai matang di bagian bawahnya. Nah, setelah beberapa menit, sekarang kita balik ubinya. Jadi kita tunggu sampai matang sebelahnya, baru kita angkat. Ini ditutup lagi ya. Ini sudah jadi garlic sweet potato atau ubi jalar bawang putih yang dipanggang bersamaan. Ada seledrinya juga, jadi aromanya itu ada aroma seledri, ada aroma mericanya juga. Nah, yang hitam-hitam ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini bawang putih yang dipanggang tadinya. Jadi bawang putih itu semakin agak-agak gosong gitu, semakin enak itu rasanya. Nah, teman-teman bisa dicoba di rumah selain mengukus biasa seperti biasa gitu ya. Dan ini sangat tinggi karbohidratnya. Bagi diet pemula mungkin ini sangat cocok karena tinggi karbo gitu. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate pisang coklat. Yang pertama ada pisang kepok. Ini jangan terlalu matang yang sampai lembek, ini masih keras, gitu ya. Yang baru matang masih keras. Terus ada tusuk sate. Ini pakai selai kurma. Terus ada wijen, ada kacang sangrai yang sudah saya haluskan kasar. Berikutnya ini bubuk coklat murni. Nah, ini nanti akan kita buat jadi sate pisang coklat. Nah, silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, kita potong-potong dulu pisangnya. Ini pisangnya mau saya potong dulu. Berikutnya kita potong. Karena saya nggak punya pemanggangan, jadi saya panggang di teflon dulu, nanti baru saya tusuk di tusukan sate. Kalau misalnya teman-teman ada panggangan, berarti bisa langsung ditusuk ke tusukan satenya pada saat mau dipanggang. Ini kita potong ujungnya. Ini nanti dimakan aja, nggak dipanggang. Terus kita potong sekitar 2 cm seperti ini. Nah, setelah kita potong 2 cm seperti ini, kita panggang, nanti baru kita belah 4. Kalau teman-teman ada panggangan, berarti ini nanti dibelah 4 aja, langsung ditusuk ke tusuk sate. Oke, ini kita potong, terus kita akan panggang di teflon. Kita akan panggang di teflon dengan api kecil. Kalau pisangnya udah masuk semua, sekarang kita tutup. Nanti setelah beberapa menit kita akan balik sampai matang. Atas dan bawahnya baru kita potong-potong untuk dijadikan sate. Sekarang kita balik pisangnya. Terus sudah dibalik semua, kita tutup lagi. Nah, untuk satenya itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan 1 buah pisang besar, bisa juga dengan bentuk seperti ini, langsung ditusuk satenya. Kalau saya mau versi yang kecil-kecil, makanya saya belah 4. Karena biar gampang juga dimakan sama anak-anak. Jadi pisangnya ini kita belah 4, nanti kita tusuk di sate. Ini kita ulangi prosesnya sampai semuanya terbelah jadi 4 seperti ini. Nah,
jadi 4 bagian seperti ini, nanti baru kita tusuk di sate. Nah sekarang ini udah saya potong-potong semuanya. Potongan ini akan saya tusuk ke tusuk sate yang tadi, nah di tengah-tengahnya. Nah, makanya pisang yang digunakan itu jangan pisang yang terlalu matang, jadi nanti ini akan lembek, nggak bisa. Yang penting pisangnya matang aja, jangan sampai lembek. Ini kita tusuk seperti ini. Kalau mau lebih rapi berarti disesuaikan ukurannya. Ini mungkin nggak terlalu rapi ya. Ini ditusuk semuanya sampai jadi sate semuanya itu. Nah ini udah jadi satu, kita tusuk lagi. Nah ini pisangnya udah saya tusuk semua di tusukan sate. Sekarang kita akan balurin dengan kacang yang sudah kita haluskan kasar. Jadi saya balurin nih kacang tadi yang sudah dihaluskan secara kasar gitu ya, ditumbuk kasar. Nah kita tekan seperti ini sampai lengket dengan pisangnya. Nah kalau udah, kita masukkan dulu ke tempat yang lain, terus kita ulangi untuk semua tusuk satenya. Ini pisang yang sudah saya balurin dengan kacang. Sekarang kita akan buat coklatnya. Sebagai biasanya kan kalau sate itu pakai kuah padang atau kuah yang lainnya. Sekarang kita pakai kuahnya kuah coklat. Jadi coklat dan selai kurmanya kita aduk sampai jadi kayak pasta gitu. Baru nanti kita tuang di atas pisang ini. Nah ini bubuk coklat dan selai kurma tadi. Sekarang kita siram dengan air panas. Nih. Terus kita aduk-aduk sampai jadi kayak pasta. Ini coklat sama selai kurma yang sudah jadi kayak pasta gini. Sekarang kita siram ke atas pisang. Nah, boleh juga dibalurin, tapi saya lebih suka kayak gini karena kayak kita makan sate di luaran ya. Sekarang ini udah saya siram tadi dengan coklat. Sekarang terakhir kita tabur wijen di atasnya biar lebih cantik lagi. Ini ditabur biasa aja. Ini sudah jadi sate pisang coklat. Di atasnya saya beri topping wijen yang disangrai untuk mempercantik dan menambah gurih pastinya. Nah, jadi kita bisa menikmati pisang dengan cara yang lain dan sehat pastinya. Ini cocok untuk semua usia, bisa untuk anak-anak, orang tua, remaja apalagi pasti lebih suka gitu ya, ada coklat-coklatnya. Sekarang saya mau coba rasa dulu sate pisangnya. Nih saya ambil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali. Manis dari pisang, manis dari kurma, dan gurih dari kacang dan wijen. Ini dijamin pasti enak. Teman-teman kalau misalnya mau beku, berarti ini coklatnya nggak cair seperti ini ya, berarti bisa dibekukan dulu, nanti baru dimakan. Kalau saya nih nggak nyampe beku karena udah keduluan habis gitu. Nanti teman-teman boleh dibekukan kalau mau menunggu sampai keras itu ya coklatnya.
Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa like, komen jika sudah coba video kali ini, dan share juga kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.